Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purn Susno Duaji, dihadirkan pada sidang peninjauan kembali PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri PN Cirebon, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Susno hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan yang dimulai pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Susno memberikan keterangan terkait proses pengungkapan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kasus kematian Vina dan Eki, yang awalnya diduga sebagai kecelakaan lalu lintas. Kalau urusan kecelakaan, cukup di Polsek saja, tidak perlu sampai Kabareskrim, ujar Susno saat diwawancarai wartawan selepas memberi kesaksian di muka persidangan, Rabu. Dalam keterangannya, Susno menekankan, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas harus didukung oleh saksi mata yang melihat langsung kejadian. Ada 2 orang, 1 meninggal, 1 selamat. Ada darah, helm, dan sepeda motor. Di TKP, tempat kejadian perkara, ada tiang penerangan jalan umum. Ini jelas penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, ucapnya. Susno juga menyoroti kesamaan prosedur dalam penyidikan kasus kecelakaan dan kriminal. Baik penyidikan lalu lintas maupun reserse, hukum acaranya sama. Korban, TKP, barang bukti, dan saksi harus ada. Semua itu harus diolah dulu sebelum polisi bisa menyimpulkan apakah ini kecelakaan atau bukan, ucap Susno yang jadi Kabareskrim Polri pada tahun 2008 sampai tahun 2009 itu. Seperti diketahui, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menghadirkan sejumlah saksi ahli dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu. Selain Susno Duaji, yang hadir sebagai saksi juga ada mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Edwin Pasaribu. Anggota tim kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan alasan menghadirkan kedua ahli tersebut. Hari ini kami menghadirkan 7 saksi, termasuk Pak Susno Duaji dan Edwin Pasaribu. Susno kami hadirkan untuk mengevaluasi proses penyidikan dalam kasus ini, mengingat beliau pernah menjabat sebagai Kabareskrim, kata Jutek. Menurut Jutek, kehadiran Edwin Pasaribu bertujuan untuk mengkaji perlindungan yang diberikan kepada terpidana dalam kasus ini. Kami ingin mendengar penilaian LPSK terkait alasan penerimaan atau penolakan permohonan perlindungan terhadap terpidana dan pihak-pihak lain, ujarnya. Lebih lanjut, Jutek menegaskan, tim kuasa hukum memiliki saksi yang melihat langsung kejadian di malam pembunuhan Vina dan Eki. Saksi kami bersama dengan Eki dan Vina pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kami memiliki bukti bahwa saksi ini mengantar mereka, ucap Jutek. 6 terpidana yang mengajukan PK adalah Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Tingkah laku pembunuh Vina di Cirebon Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil ternyata semakin menjengkelkan. Pasalnya, Ucil ternyata tak kapok setelah divonis mendekam di penjara seumur hidup. Ucil terlibat dalam 11 anggota geng motor yang menewaskan Vina dan pacarnya Eki di Cirebon. Bukannya menyesal di dalam penjara, Ucil masih bertingkah bak jagoan. Ia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada 31 Juli 1995. Ucil tinggal di perumahan BCA Indah 7 Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 17 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil bahkan menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. Bahkan, Ucil juga mengatakan saya tidak akan membusuk di dalam penjara. Ia juga mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Ucil sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun, Ucil dan Eko mengajukan bandingan hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Ucil juga bertindak memukul Eki dan Vina saat mereka terjatuh dari motor. Ucil dan Eki kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMPN 11.
Jalan Majasem, Kampung Situganga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sanalah Ucil kembali memukul leher Eki pakai bambu. Setelah itu, Ucil juga menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi Sudirman, Supriyanto, Eka, dan Jaya. Bahkan saat itu Ucil langsung menyabat kepala belayang Vina. Sidang kemarin itu gue cuma greget soal Liga Akbar itu, jadi kayak jelang sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun merasa janggal dengan keterangan Liga Akbar. Teman Eki itu bahkan dibuat sampai gregetan dengan keterangan yang disampaikan Liga Akbar. Franciscus Marbun menilai jika Liga Akbar tidak konsisten dengan keterangan yang diberikan. Apa yang di sidang kemarin itu, gua greget sama si Liga Akbar, ya ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube, Selasa, 17 September 2024. Adapun keterangan Liga Akbar yang membuat Franciscus Marbun gregetan adalah soal keterangan waktu. Jadi sebelum disatuin sama tim susnya juga kan dan konfirmasi jika Liga Akbar ingetnya di hari Jumat, 1 hari sebelum kejadian kasus Vina Cirebon, Ibebernya. Gue jadi bingung aja, kenapa Liga Akbar ini ngomong pas di persidangan dan ditanyakan JPU ada di mana, dia bilang lagi ada di Warpat, sambungnya. Franciscus Marbun juga menegaskan, jika Liga Akbar tak ada di tongkrongan Warpat pada hari kejadian Vina dan Eki menghembuskan nafas terakhir. Jadi pada hari kejadian itu, yang gue lihat dan rasakan tidak ada Liga Akbar di Warpat, ungkapnya. Kalau ada Liga Akbar, otomatis dia ikut berangkat bareng-bareng dong ke rumah sakit setelah tahu Eki dan Vina ada di sana. Saksi fakta kasus Vina, Renaldi alias Aldi yang merupakan adik terpidana kasus Vina ditabrak orang tidak dikenal. Insiden itu terjadi sebelum Aldi dijadwalkan jadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon hari ini, Rabu, 18 September 2024. Saat itu Aldi dalam perjalanan dari Subang menuju ke Cirebon, namun saat di kawasan Majalengka, dirinya tiba-tiba ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Alhasil Aldi mengalami luka parah di bagian wajah dan kakinya. Bahkan Aldi juga sampai 3 kali muntah darah usai kecelakaan tersebut. Diungkap Aldi, pengendara motor yang menabraknya itu adalah seorang wanita. Wanita itu membonceng pria yang bergaya seperti wanita. Dalam kondisi berlumuran darah, Aldi terpaksa melanjutkan perjalanan pulang sendirian tanpa diantar oleh siapapun. Dengan kondisi wajah masih terdapat bekas luka, Aldi duduk di dalam ruang sidang, ia diagendakan jadi saksi fakta dalam sidang PK 6 terpidana. Dalih Ibtu Rudiana dipatahkan mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J saat jadi ahli di sidang PK terpidana kasus Vina di PN Cirebon pada Rabu 18 September. Sebelumnya, Ibtu Rudiana bantah telah menangkap dan aniaya 9 orang, Rudiana beralasan hanya amankan mereka. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Namun pembelaan Ibtu Rudiana itu dipatahkan Susno 2J. Menurut Susno dalam UU Acara Pidana, tidak ada istilah mengamankan. Menurutnya, membawa orang ke kantor atau ke suatu tempat tanpa ada surat penangkapan, itu namanya merampas kemerdekaan orang lain. Saat penangkapan pun, tak semua anggota Polri diperbolehkan, yang boleh menangkap hanya anggota Polri aktif, berdinas di reserse, dan diberikan surat perintah. Disinggung tentang tak adanya pendampingan kuasa hukum untuk tersangka pada proses penyidikan, menurut Susno, hasil pemeriksaan itu harus dinyatakan batal demi hukum.